warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alivias, absen 05 dari kelas 12 Duta. Di sini saya akan membahas materi kondisi politik pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Selamat menyaksikan. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu ada 5. Yang pertama ada masa jabatan, yang kedua ada kebijakan pemerintah, yang ketiga ada peristiwa penting, yang keempat keberhasilan, yang kelima tantangan dan juga kritik. Yang pertama masa jabatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih untuk periode kedua setelah memenangkan pemilihan umum 2009 dengan perolehan suara di atas 60%. Beliau didampingi oleh Wakil Presiden Budiono. Masa jabatan ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014. Kabinet yang dibentuk pada periode ini bernama Kabinet Indonesia Bersatu II. Kabinet ini merupakan kelanjutan dari periode pertama. Maka dari itu, nama dan juga visi pembangunan sama, namun dengan komposisi menteri yang sudah dirombak total. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Pemerintahan SBY pada periode ini memfokuskan pada stabilitas ekonomi dan penguatan infrastruktur melalui beberapa program utama. Yang pertama ada MP3EI, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yaitu sebuah rencana strategis jangka panjang untuk membagi Indonesia menjadi 6 koridor ekonomi guna meratakan pembangunan di luar Pulau Jawa. Yang kedua ada Four Track Strategy, yaitu kebijakan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan atau pro-growth, penciptaan lapangan kerja, pro-job, pengentasan kemiskinan, pro-poor, dan pelestarian lingkungan yang biasa disebut pro-environment. Ketiga dan terakhir adalah reformasi birokrasi, yaitu upaya penataan ulang sistem administrasi publik agar lebih transparan dan akuntabel. Ketiga yaitu peristiwa penting. Kondisi politik pada periode kedua ini diwarnai oleh berbagai dinamika yang cukup kompleks. Yang pertama, seperti kasus Bank Senturi, terjadinya hak angket DPR terkait dana talangan atau bailout dengan Bank Senturi yang menimbulkan ketegangan hubungan antara eksekutif dan juga legislatif. Selanjutnya ada kasus hukum di lingkungan politik. Munculnya beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat dan pengurus partai pendukung pemerintah yang menjadi tantangan besar bagi citra pemerintahan. Dan yang terakhir adalah ketegangan antara lembaga penegak hukum. Munculnya fenomena perselisihan antara KPK dan Polri yang biasa dikenal dengan istilah cicak versus buaya, sehingga menuntut peran presiden sebagai penengah. Yang keempat ada keberhasilan pemerintah, yaitu ada stabilitas ekonomi. Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5-6% di tengah krisis finansial global. Lalu ada pengakuan internasional. Indonesia resmi menjadi anggota G20 dan dipercaya memimpin ASEAN pada tahun 2011. Yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara bertahap melalui program bantuan sosial seperti PKH dan Jamkesnas. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu tantangan dan juga kritik. Yang pertama ada kelambatan pengambilan keputusan. Pemerintah sering dikritik karena dinilai terlalu berhati-hati dalam memproses isu-isu krusial seperti kebijakan subsidi BBM. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah HAM. Masih adanya aspirasi masyarakat terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dinilai masih belum maksimal. Secara umum, pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sampai dengan 2014 menjadi stabilitas ekonomi dan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional. Namun di sisi lain menghadapi dinamika politik yang cukup berat seperti kasus korupsi, konflik antar lembaga, dan kritik terhadap ketegasan kepemimpinan. Dengan demikian, periode ini ditandai oleh keberhasilan dalam pembangunan dan stabilitas, tapi juga tantangan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.